Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Aya. Tapi bukan Aya-Aya wae ya. Gue dari Jakarta dan umur gue sekarang 26 tahun. FYI, gue udah nikah dan punya 2 anak. Ayo, kira-kira gue nikah sama siapa nih? Oke, kali ini gue mau cerita pengalaman cinta monyet gue pas masih SMP dan SMK. Jadi begindang. Ceritanya, dulu gue itu punya teman masa kecil. Namanya Atar. Dia lebih tua setahun ketimbang gue, tapi kita seangkatan. Waktu SMP, gue tuh sekelas sama dia. Kebetulan kita juga tetanggaan. So, kita tuh kayak pasangan mas nankatsu lah kata temen-temen gue. Ya, andai kata kepleset nyampe lah ke rumah dia. Gue sama Atar itu hampir setiap hari jalan kaki bareng buat berangkat dan pulang sekolah. Beberapa tahun berlalu, sampai akhirnya gak kerasa gue udah lulus SMP. Nah, disinilah buih-buih cinta dimulai. Waktu itu ceritanya gue mau berangkat buat kelulusan gitu. Berangkat bareng deh sama bude gue. BTW, gue itu gak tinggal sama ortu gue ya. Alasannya panjang deh. Oke, back to the topic. Setelah kita kelulusan dan lain-lain, lo tau gak sih? Si Atar ngajak gue foto bareng gitu. Gue kayak, jir, beneran nih orang ngajak gue foto bareng. Secara, dia tuh cowok cuek, cool ala Tom Shelby. Ya, kayak aneh aja tiba-tiba ngajakin foto bareng. Pas gue tanya alasan dia apa, dia cuma jawab, buat kenang-kenangan. Kan kita dari TK, SD, sampai SMP bareng terus. Jadi harus foto bareng. Pas dia jawab gitu, ya gue cuma bisa ngangguk-ngangguk aja. Nah, pas selesai foto, gue langsung cek kan hasil fotonya. Ternyata dia rangkul gue dong. Dan lebih kagetnya lagi, gue nggak sadar. Gue otomatis langsung natap dia lama banget. Tapi dia dengan ekspresi muka datarnya itu cuma natap gue balik sambil senyum tipis-tipis. Terus pas kepala sekolah gue lagi pidato penutupan, gue ceritain lah semuanya ke Amel. Terus si Amel ngerespon gini, sebenarnya Atar suka sama lo kali, cuma gengsinya kegedean. Sama kayak di novel, cowoknya cuek banget ternyata suka. Akhirnya gue cuma ngebatin, anjir, ya kali dah. Setelah kelulusan, ternyata gue sama Atar masuk sekolah yang beda. Dia masuk SMA, dan gue masuk SMK. Tapi, ada tapinya nih. Sekolah kita itu tetanggaan. Emang kayaknya gue nggak bisa banget deh pisah sama tuh orang. Cihuy. Waktu itu ceritanya gue dijemput sama El. Dia nih kakak tingkat gue yang emang dari awal mos, nih orang udah minta nomor WhatsApp gue. Tapi gue mikirnya WA itu privacy, apalagi gue sama dia baru banget kenal. Jadi gue kasih aja Instagram gue. So, awal-awal dia cuma DM gue, bilang, "Halo, ini El yang tadi." Dan cuman gue balas adanya. Bukan karena dia jelek, sumpah, bukan. Dia tuh ganteng, anaknya tinggi, terus anak eskul pramuka. Tapi gimana ya, gue gak suka aja. Masa tiba-tiba minta nomor WA? Kan bikin gue ilfeel. Ada yang sama gak sih kayak gue? Minimal basa-basi dulu lah baru minta nomor WA. Aduh. Oh iya, waktu dia DM gue, minta biar dia yang jemput gue aja. Gue awalnya nolak, karena takut dikira dia pacar gue. Secara gue gak boleh pacaran sama orang rumah. Tapi dia maksa dong. Kayak orangnya kan gak enakan ya. Jadi mau gak mau gue terima aja. Kan lumayan, ongkos ke sekolah gue gak kepake. Oke, singkatnya pas gue berhenti di lampu merah, gue nengok ke sebelah gue kan. Ternyata itu Atar, anjir. Mana dia natap gue serem gitu kayak mau dimakan. Gue langsung ngalihin pandangan aja. Sebel banget gue lihat mukanya itu tanpa ekspresi. Datar, gak ada senyumnya sama sekali. Waktu terus berlalu. Gak berasa udah mau kelas 11. KL masih aja sering antar jemput. Tapi gue kadang suka males juga. Gue sebenarnya gak suka sama dia. Gue udah nolak dia berkali-kali. Tapi dia masih kekeh aja mau jadi cowok gue dan berjuang. Padahal dia aja udah mau kelas 12, yang mana harus fokus belajar dan bukan malah pacaran.
Nextnya, waktu itu gue lagi bete banget. Gue nggak mau pulang bareng KL, karena yang ada dia malah bikin mood gue tambah jelek. Pas itu kebetulan gue ketemu Atar lagi di depan gerbang sekolah. Dia lagi sama temennya gitu. Entah kenapa, gue refleks lari sekuat tenaga ke dia. Langsung naik ke jok motor dia tanpa bilang apa-apa. Dia awalnya kaget sih, dan masang muka bingung. Dia mikir gini kali ya, ini orang apa tiba-tiba naik sini? Pantes berat. Terus pas dia baru ngomong, gue lihat KL lagi nyari-nyari orang gitu. Fix, dia pasti nyari gue. Gue langsung lah tuh, buru-buru nepuk punggung Atar dan bilang, kali ini aja tebengin gue, please, gue males banget sama KL. Dan dia tanpa basa-basi langsung tancap gas dan kita lewatin KL. Tapi kayaknya dia nggak lihat gue sih. Nah, pas sampai depan rumah, dia langsung ngomong tanpa ditanya, lo lagi berantem ya sama si El? Gue bingung dong harus ngejawab apa. Mana aslinya gue udah gedek banget lagi sama si El dari semester 1. Akhirnya gue cuma bilang gini ke Atar, enggak. Dan dia cuma oh aja. Terus dia bilang lagi, besok sama gue aja kalau lo mau. Gue diam aja di situ kayak kue dingin. Dan dia cuma senyum terus pergi. Gue bingung dong, apaan ini maksudnya? Besok paginya KL langsung nyedang gue. Gue sih nggak takut ya, cuman kayak agak deg-degan aja. Secara nih, KL lebih tinggi dari gue. Tinggi dia tuh setinggi harapan ortu gue lah kira-kira. KL dengan muka kalem bilang, kamu suka sama Atar ya? Terus entah kenapa gue langsung jawab, iya, aku suka sama Atar, bukan sama KL. Sumpah kak, aku udah capek terus-terusan dikejar sama kakak. Abis bilang gitu, gue langsung pergi ninggalin KL sendirian di lapangan. Intinya, setelah kejadian itu, KL bener-bener gak pernah lagi ngajak gue pulang bareng, atau bahkan sekedar nasgor. Negor maksudnya, sorry. Sekalinya ketemu, ya kayak senyum terpaksa aja tanpa sapaan. Hampir tiap hari, gue selalu berangkat dan pulang bareng Atar. Sampai di mana waktu itu gue dapet kabar kalau KL kecelakaan dan meninggal di tempat. Gue setelah dengar kabar itu nangis kenceng-kencengnya. Kayak apa ya rasanya? Hancur deh perasaan gue. Anjir, gue nyesel bilang kata-kata yang bikin dia sakit hati. Gue mau minta maaf, tapi semuanya udah terlambat. Intinya setelah gue dapet kabar itu, gue langsung ninggalin pelajaran fisika, padahal saat itu lagi ada ulangan. Dan gue langsung ke rumah sakit detik itu juga bareng temen-temennya KL. Hati gue saat itu hancur banget. Masih gak nyangka KL meninggal. Gue ngerasa bersalah banget. Suasana hati gue jadi gak karuan. Kalau boleh jujur, selama beberapa hari gue mogok makan. Gue cuma makan apa yang gue mau makan. Kayak cuma roti sebiji atau kuaci. Yang penting gak bikin asam lambung gue naik. Terus mungkin aja orang rumah ngasih tahu ke Atar kalau gue mogok makan. Akhirnya Atar beliin gue martabak. Padahal ya dia tahu gue sukanya seblak. Cuma ya gak apa-apa sih. Gue juga suka martabak keju. Ya udah. Intinya dari situ kita makin deketnya bukan hanya sekedar temen, tapi demen. Sampai di mana hari ultah gue, dia nembak gue di depan orang rumah. Dan yang bikin gue kaget adalah orang rumah setuju-setuju aja. Dan sama sekali gak ngelarang gue pacaran. Jujur, gue seneng sih. Tapi gue masih selalu keinget KL terus. Sampai sekarang gue udah nikah sama Atar dan punya 2 anak kembar. Ya, keingetnya bukan karena gue suka sama dia, tapi karena gue nyesel udah ngeluarin kata yang bikin dia sakit hati dan diamin gue pada saat itu. Semua yang dia lakuin ke gue semata-mata karena dia suka sama gue. Gue percaya sama perasaan dia ke gue. Sayangnya, gue bukan orang yang bisa nerima kebaikan hati KL. So, intinya ya guys, pelajaran yang diambil dari kisah gue adalah serisih-risihnya lo sama orang, mau dia itu orang yang lo gak suka atau yang lo suka sekalipun, lo harus menjaga mulut lo dan bilang baik-baik, bukan malah langsung kasar kayak gue ke KL. Karena gue yakin perkataan yang gak baik bikin perasaan orang jadi gak nyaman, pikiran kacau, dan hal buruk lainnya. Penyesalan emang selalu datang terakhir guys.